Kita lanjutkan pembahasan soal UTBK termodinamika. Nomor 1. Sejumlah N mol gas ideal monoatomik mengalami proses siklus seperti yang ditunjukkan grafik tekanan P terhadap volume V seperti yang ditunjukkan gambar. Proses C ke A adalah proses isotermis. Usaha gas dalam satu siklus A, B, C, A adalah berapa? Perhatikan prosesnya ya. Di sini dari A ke B itu adalah proses isobaris, B ke C itu adalah proses isokoris, sedangkan proses dari C ke A itu adalah proses isotermis. Itu dikatakan dalam soal ya. Ini adalah diagram tekanan melawan volume. Nah, pada proses isotermis C ke A itu akan berlaku bahwa P kali V harus konstan. Berarti untuk keadaan awal PC VC itu harus sama dengan keadaan akhir PA VA. Jadi PC itu adalah di situ PC, perhatikan PC di situ adalah P1 ya. Jadi P1 sedangkan VC itu adalah V2. Jadi kalau membaca volume turun ya. Kalau membaca tekanan horizontal. Nah, sekarang PA itu berarti ini ya. PA-nya itu adalah P2. Sedangkan VA-nya membacanya turun. Nah, V1. Jadi akan berlaku pada proses isotermis C ke A itu P1V2 sama dengan P2 kali V1. Nah, sekarang kita cari masing-masing usahanya. Kalau belum mengerti usaha isotermis, silakan lihat video saya sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa usaha dalam proses isobaris dari A ke B, itu sama aja dengan tekanan di situ P2 ya. P2 dikalikan dengan selisih volume akhir dan awal atau luas daerah di bawah kurva ya. Jadi ini V2 dikurangi dengan V1 seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita mencari usaha dalam proses BC itu ini proses isokoris, karena tidak ada luas daerah di bawah kurva, maka ini usahanya adalah 0. Jadi usahanya 0 pada proses isokoris. Nah, untuk isotermis dari C ke A akan berlaku bahwa, nah, lihat ya, penurunan rumus yang sudah saya turunkan di video saya sebelumnya, nRT ln, nah ini ya, perhatikan, nRT ln, nah, volume akhirnya itu adalah di A, volume awalnya di C, karena prosesnya dari C ke A, isotermisnya ya, dari C ke A. Kita tahu bahwa yang namanya PV itu kan nRT kan ya. Jadi kalau nRT itu berarti bisa ditulis seperti ini. PA kali VA maupun PC kali VC, sama saja ya. Nah, ini ln VA dibagi dengan VC. Nah, oke. Sekarang berarti ini PA VA itu berarti sama aja dengan ini. P2 kali V1 ln VA-nya, lihat di sini ya. VA-nya tadi itu adalah V1 ya, V1. Nah, sedangkan VC-nya itu adalah V2. Seperti itu. Tetapi tadi perhatikan ya, saya alihkan di sini P2 kali V1 pada proses isotermis itu sama dengan P1 kali V2. Sehingga pada proses isotermis usaha dari C ke A itu adalah P2 V1 ln, nah ini diganti V1 per V2, V1 per V2 diganti P1 per P2. Nah, jika kita menghitung usaha gas dalam satu siklus, berarti sama dengan menjumlahkan usaha dari A ke B, B ke C, C ke A. Jadi kalau kita jumlahkan, WAB itu adalah P2 V2 min V1, WBC itu 0, WCA itu P2 kali V1 ln P1 per P2. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal menyederhanakan saja. Kalau P2 ini saya tarik keluar, berarti P2 ini yang dalam kurung adalah V2 min V1, begitu ya. Ditambah dengan V1 ln P1 dibagi P2. Nah, seperti itu. Nah, persamaan bisiklus seperti ini bisa saya tulis P2 ya. P2 dalam kurung V2. Nah, ini V1-nya sama ya. Jadi saya keluarkan aja V1-nya, V1
Lalu kemudian di sini ln P1 per P2 dikurangi dengan 1. Nah, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan jawabannya yang benar adalah E. Nomor 2, sebuah mesin silinder yang diberi pembatas isolator memiliki dua ruang 1 dan 2 berisi gas dengan sifat-sifat sama PO, VO, TO seperti ditunjukkan gambar. Ketika sejumlah panas hasil pembakaran diberikan secara perlahan pada ruang sisi kanan, pembatas bergerak ke kiri sehingga didapatkan ruang 3 dan 4 dengan sifat-sifat P3, V3, T3 dan P4, V4, T4 serta P4 64 per 27 PO seperti yang ditunjukkan gambar kanan. Diketahui kapasitas panas gas tidak tergantung pada suhu dan nilai CP/CV. Nilai CP per CV gas ini adalah 1,5. Pada keadaan setimbang, berapakah nilai V3 dan T3? Nah, perhatikan baik-baik. Tadi ada silinder yang dikasih pembatas. Ini keadaan awalnya tekanan, volume, suhu, keadaannya sama. Terus kemudian yang sebelah kanan itu dipanasi. Nah, yang dipanasi pelan-pelan sehingga nanti tentu saja akan naik suhunya, kalor masuk ke dalam sini. Tetapi perhatikan di sini dikasih pembatas. Pembatasnya isolator. Kalau diasumsikan isolator itu tidak bisa mengalirkan kalor ke ruang 3, otomatis proses yang terjadi dari 1 ke 3 ini adalah proses adiabatis. Tanpa ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Artinya jumlah kalor pada ruang 3 ini tetap tidak berubah seperti semulanya, begitu ya. Jadi kalau begitu, lihatlah di sini 1 ke 3 itu adalah sekali lagi proses adiabatis. Nah, kalau adiabatis perubahan kalornya tidak ada. Berlaku bahwa PV pangkat gamma itu konstan. Artinya kondisi awal PO, VO pangkat gamma itu harus sama dengan P3, V3 pangkat gamma. Itu ya. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan, ini PO, VO pangkat gamma, P3-nya di situ kalau dalam keadaan setimbang, ya, perhatikan ini dalam keadaan setimbang, P3 itu akan sama dengan P4. Jadi tekanan di ruang 3 sama dengan di 4 gitu. Jadi ini bisa saya ganti P4 ya. Jadi P3 sama dengan P4, P4-nya adalah 64 per 27 kan tadi ya, PO. Nah, lihat yang diketahui itu. Jadi sekali lagi dalam keadaan setimbang, P3 sama dengan P4. Ini diganti P4, P4-nya sudah diketahui dalam soal. Nah, terus kemudian di sini V3 pangkat gamma gitu. Nah, akhirnya PO-nya ini bisa saya coret. Untuk mencari V3, maka kedua ruas dipangkatkan sepergamma. Jadi yang sebelah kiri jadi VO ya. Terus kemudian ini 64 per 27 sepergamma. Nah, ini pangkatkan sepergamma jadi V3. Nah, sekarang 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kalau 27, 3 pangkat 3 kan ya. Terus kemudian sepergamma, gamanya itu adalah 3 per 2 atau 1,5. Kalau dibalik sepergamma berarti 2 per 3. Nah, ini akhirnya kita dapatkan apa? Berarti 2 pangkat 4 ini ya. 2, 6 kali 2, 12 bagi 3, 2 pangkat 4 itu 16. Sedangkan 3 pangkat 3 pangkat 2 per 3, 3-nya habis, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, jadi kalau begitu jika dicari V3 dikalikan silang berarti 9 per 16 VO. Nah, itulah nilai dari V3. Nah, bagaimana sekarang untuk mencari T3? T3 itu terkait dengan proses adiabatis yang melibatkan volume dengan suhu ya. Berarti kalau begitu kita harus cari rumusnya dulu. Proses adiabatis PV pangkat gamma itu konstan. Tapi ingat persamaan keadaan gas, PV itu nRT. Berarti kalau begitu P-nya bisa ditulis nRT per V. Artinya P itu sebanding dengan T per V. Sekarang saya masukkan ke sini ya, P-nya. Jadi kalau saya masukkan T per V, jadi T per V ya, T per V dikalikan dengan V pangkat gamma itu konstan. Jadi TV pangkat gamma min 1 itu harus konstan. Jadi keadaan di ruang 1 TO, ini VO pangkat gamma min 1 itu harus sama dengan di keadaan ruang 3 ini. Jadi
T3 V3 pangkat gamma min 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih TO VO pangkat gamma min 1 sama dengan T3-nya itu ditanyakan, ya kan? Tapi V3-nya sudah ketemu tadi, yaitu 9/16 VO pangkat gamma min 1, kan gitu ya. Jadi kalau begitu, saya lanjutkan TO VO. Nah, VO gamma min 1 itu berapa sih? Berarti gamma itu 1,5 dikurangi 1 itu hasilnya kan setengah. Jadi gamma min 1 itu setengah karena gammanya 3/2. Nah, terus kemudian di sini T3 ya kan. Jadi 9/16 VO. Nah, gammanya tadi dikurangi 1 itu adalah setengah. Jadi VO pangkat setengah habis. Jadi tinggal TO saja di sini. Terus kemudian T3 9 pangkat setengah itu kan akar 9, 3, akar 16, 4. Akhirnya kita dapatkan T3 itu adalah 4/3 TO. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Ya, V3-nya 9/16 VO, T3 4/3 TO. Oke, nomor 3. Untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isogoris sebesar delta T diperlukan kalau sebesar 20 nR Joule. Dengan R adalah 8,31 adalah nominal konstanta umum gas ideal. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap dengan pertambahan suhu sebesar delta T, maka kalori yang diperlukan sebesar 30 nR Joule. Jika suhu gas setelah dipanaskan adalah 310 Kelvin, maka suhu awalnya adalah berapa? Pada proses isogoris, perubahan kalor pada volume tetap adalah 20 nR. Kalau isobaris, perubahan kalor pada tekanan tetap 30 nR. Nah, suhu finalnya, suhu akhir 310 Kelvin. Berapa suhu awalnya? Ingat hukum satu termo. Hukum satu termo mengatakan bahwa perubahan kalor dalam sistem gas sama dengan delta U plus W, gitu ya. Pada proses tekanan tetap atau proses isobaris berlaku bahwa delta Qp itu sama dengan delta U plus W, begitu ya. Nah, tapi ingat bahwa delta U itu sama aja dengan delta QV. Nah, kalau belum paham ini, tolonglah lihat video saya sebelumnya. Kenapa delta U itu delta QV. Terus kemudian V-nya, proses isobaris itu P kali delta V. Tapi ingat bahwa persamaan keadaan gas, PV itu nRT. Jadi akhirnya kita dapatkan delta QP sama dengan delta QV. P delta V diganti NR delta T, di mana delta T perubahan suhu yang terjadi. Delta QB itu sudah diketahui 30 nR ya. Nah, delta QV 20 nR. Nah, ini NR kali delta T. NR-nya bisa saya coret. Berarti delta T-nya ini kan 30 dikurangi 20 aja, berarti 10 Kelvin. Ingat bahwa kalau kita mencari suhu akhir T final, nah itu kan berarti suhu awal ditambah dengan perubahan suhunya. Nah, padahal suhu akhirnya sudah tahu yaitu 310 ya. Suhu awal ditanyakan, delta T-nya itu 10. Itu berarti TO-nya bernilai 300 Kelvin. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Oke, soal berikutnya, sebuah mesin real menyerap kalor dari reservoir T1 sebanyak Q1 4000 Joule setiap 2 siklusnya. Mesin melakukan kerja sebesar 500 Joule dalam 1 siklusnya. Sebagian kalor Q2 dibuang ke reservoir yang lebih dingin T2. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, ini sudah saya tulis apa yang diketahui dalam soal. Q1 itu adalah kalor masukannya 4000 Joule ini, tapi dalam 2 siklus ya. Kalau 1 siklus berarti separuhnya. Nah, sedangkan usaha dalam 1 siklus 500 Joule. Q2 itu adalah kalor buang dalam 1 siklus. Sedangkan T1 itu suhu tinggi, T2 adalah suhu rendah. Nah, perhatikan baik-baik, kita bisa menghitung berapa efisiensi dari mesin real. Mesin real itu berarti mesin komersial yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mesin real itu efisiensinya adalah usaha yang dihasilkan dibagi dengan kalor masukannya. Saya kasih aksen ya. Nah, jadi kalau begitu W aksen itu apa? Usaha yang dihasilkan itu tidak lain adalah
kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan kalor yang dibuang, dibagi dengan Q1 aksen gitu ya. Tapi perhatikan baik-baik bahwa Q1 aksen itu kan kalor masukan dalam satu siklus. Lah ini 2 siklus. Berarti per siklusnya kan Q1 per 2 ya. Jadi ini Q1 harus dibagi 2. Nah, Q2 aksen sudah dalam satu siklus. Saya tulis Q2. Nah, terus kemudian Q1 aksen itu Q1 per 2. Kalau saya kalikan 2 ke 2 ruas, ini jadinya Q1 min 2 Q2 dibagi dengan Q1. Seperti itu ya. Dikalikan 2, pembilang maupun penyebut. Nah, sedangkan mesin Carnot, mesin Carnot, bacanya Carnot ya, T-nya nggak usah dibaca karena orang Perancis ini ya, Carnot, orang Perancis nggak suka baca T. Jadi mesin Carnot efisiensinya itu adalah 1 min T2 per T1. Mesin Carnot itu mesin yang ideal. Kita bisa tulis ini menjadi T1 min T2 per T1. Nah, boleh kan? Bisa ditulis seperti ini. Perhatikan baik-baik, karena mesin Carnot itu adalah mesin ideal, ya, maka otomatis efisiensi mesin Carnot itu selalu lebih besar daripada efisiensi mesin real gitu. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Efisiensi mesin Carnot adalah T1 min T2 dibagi T1, sedangkan efisiensi mesin real adalah Q1 min 2Q2 dibagi dengan Q1. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D.